Insinyur Haji Soekarno, dipanggil Bung Karno, lahir di Peneleh, Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901, yang merupakan tokoh yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia. Ia bersama Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia orang pertama yang mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Selain sebagai proklamator, Soekarno juga menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama sejak tahun 1945 sampai dengan 1967 dengan masa pemerintahan yang dikenal dengan masa Orde Lama. Bung Karno mengeluarkan Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966 yang menugaskan kepada Bung Harto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Dalam perjalanan politiknya, Bung Karno sering menjalani hukuman dan penjara sampai dengan diasingkan. Ini merupakan serangkaian perjuangan Bung Karno yang memperjuangkan kemerdekaan dan atas kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bung Karno merupakan founding fathers tentang dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan warisan milik bangsa. Pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara mengubah kultur kepribadian masyarakat Indonesia dari kultur kepribadian feodal menjadi kultur kepribadian masyarakat konstitusional berciri demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi. Buya Hamka yang memiliki nama panjang Haji Abdul Karim Malik Amrullah yang disingkat Hamka, salah satu tokoh pahlawan nasional, cendekiawan serta filsuf yang memiliki buah pikir tentang Pancasila serta dituangkan dalam bentuk tulisan dalam sebuah buku yang berjudul Akar Tunggang Pancasila. Di dalam buku tersebut beliau mengatakan bahwa rohnya dari Pancasila tersebut adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ibarat sebuah nilai, Pancasila tersebut bernilai 10.000, namun tidak ada artinya jika angka 1 di depannya tidak ada. Semuanya berarti 0. Artinya, sila pertama adalah roh dari butir-butir Pancasila berikutnya. Begitulah beliau mengartikan makna dari Pancasila. Raden Dewi Sartika adalah seorang tokoh pendidikan dan pejuang wanita dari Indonesia yang dikenal atas kontribusinya dalam bidang pendidikan dan emansipasi wanita. Ia merupakan pendiri sekolah wanita pertama di Hindia Belanda, yaitu Saloka Istri, yang didirikan pada tahun 1904. Beliau diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia atas jasanya memperjuangkan pendidikan. Sosok Dewi Sartika sangat mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu seseorang yang beriman dan selalu menekankan pentingnya nilai-nilai agama dan pendidikan. Ia percaya bahwa pendidikan yang baik harus didasari oleh moral dan etika yang kuat. Dewi Sartika juga berjuang untuk hak-hak wanita dan memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Beliau juga mengajarkan pentingnya persatuan dan kerjasama untuk mencapai kemajuan bersama. Ia selalu mendorong dialog dan juga musyawarah dalam menyelesaikan masalah, serta berusaha mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. AH Nasution adalah seorang jenderal besar bintang 5 yang sering dipanggil Pak Nas. Lahir di Kota Nopan, Tapanuli Selatan pada tanggal 3 Desember 1918. Jenderal AH Nasution merupakan sosok yang sangat Pancasila. Beliau rela berkorban dalam menumpas PKI di Indonesia, sehingga ajudan dan anggota keluarganya menjadi korban pada tragedi tersebut. Beliau salah satu sosok berpengaruh dalam menjaga kedaulatan NKRI, salah satunya pembebasan Irian Barat. Bung Hatta. Bung Hatta adalah salah seorang tokoh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan merupakan salah seorang perumusan dasar negara Pancasila. Untuk membahas sosok Pancasila pada Bung Hatta, penting bagi kita untuk memahami peran dan pandangannya terhadap Pancasila. Yang pertama, pemikiran Bung Hatta terhadap Pancasila. Beliau merupakan salah satu pendiri Republik Indonesia dan wakil presiden pertama. Melihat Pancasila sebagai landasan ideologi yang mampu menyatukan keberagaman Indonesia dan mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, penerapan Pancasila dalam pemikiran ekonomi oleh Bung Hatta. Ekonomi kerakyatan mempromosikan konsep ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Beliau berupaya menciptakan sistem ekonomi yang adil dan merata, dengan menekankan pentingnya peran negara dalam ekonomi tanpa mengabaikan sektor swasta.
Yang ketiga, legacy dan pengaruh. Pendidikan dan sosialisasi dalam mengedukasi masyarakat tentang Pancasila, pentingnya penerapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kontribusi dalam konstitusi. Sebagai salah satu arsitek Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bung Hatta memastikan bahwa Pancasila tercermin dalam pasal-pasal konstitusi yang membentuk dasar negara Indonesia.